Assalamualaikum guys, masih di seputar Bogor karena Bogor tuh banyak banget kuliner-kuliner enak yang kalian mungkin ada yang udah tahu atau belum tahu, atau yang udah tahu dan suka banget sama ini udah terkenal banget, udah lama banget, aku dari kecil udah sering kesini. Namanya makaroni panggang atau disingkatnya MP. Nah, dia tuh ada di Jalan Salak, Bogor. Nah, di sini tuh produknya banyak banget. Selain makaroni panggang, ada juga Laksana Gulung yang masih satu produk sama dia, satu produksinya. Terus ada Rumah Cupcakes yang ternyata sama produksinya di sini juga. Ada kentang lapis, terus ada banyak main course yang nggak cuman kalau kalian bawa orang tua atau bawa anak kecil itu, misalnya selain makaroni panggang masih ada menu-menu lain di sini. Dan karena udah di sini kayaknya memang spesialnya aku pesan makaroni panggangnya. Dan sekarang ternyata ada dua jenis nih, ada makaroni panggang biasa sama yang spesial. Kalau yang spesial itu bedanya dia ada di mushroomnya, ada di double cheese, dia di dalamnya itu ada campuran kejunya juga. Kalau yang biasa itu hanya di atasnya doang parutan keju yang dibakar nanti. Kalau untuk yang spesial ada jamurnya, ada kejunya, terus juga beefnya lebih banyak juga. Dan aku pesan yang medium, lihat deh mediumnya aja tuh ukurannya besar banget dan ini masih hangat. Tadi menunggunya kurang lebih hampir 20 menit karena kayaknya memang dimasaknya tuh fresh. Padahal aku pikir tadi pas mau lihat-lihat gitu di etalasenya itu udah banyak banget. Aku pikir itu ready stock dan untuk langsung disajiin, tapi mungkin di sana untuk yang take away. Jadi untuk yang dine in itu mungkin dimasaknya lebih fresh lagi atau gimana, aku kurang tahu. Yang pasti aku menunggu juga lumayan lama, tapi nggak apa-apa karena ini fresh, masih hangat banget. Dan di sini aku pesan makaroni panggang yang biasa aja karena biasanya kalau yang spesial itu kan kejunya double dan kadang aku terlalu enak kalau kejunya terlalu banyak. Nah, ini padahal aku pesan yang medium size itu harganya 68 sekian, tapi belum sama pajak 10%. Jadi kurang lebih 75.500 harga per 2019. Nah, ini aku pesan ukurannya banyak banget, jadi 8 potong. Jadi buat kalian bisa sharing banget, misalnya buat 4 orang itu bisa banget. Jadi ini buat nyemil-nyemil atau buat makan siang juga cukup. Ini kayaknya akan kenyang. Baiklah, kita coba. Oh ya, di sini juga sausnya disediain yang saset. Jadi di meja itu nggak ada yang botolan gitu, disediain saset, ada saus tomat dan saus sambalnya. Nah, di sini kita cobain aja ya makaroni yang biasa. Ininya pakai aluminium foil, jadi biar ketahanan hangatnya tetap terjaga. Wow, crunchy banget, Tadi aku baru nyobain serpihan kejunya aja tuh udah enak. Sorry. Kita coba. Nah, ini jadi dia pakai seperti fusilli ya, bentuknya tuh panjang-panjang pastanya. Kalau makaroni kan lebih ke seperti itu ya, bulan sabit gitu. Nah, ini dia pakai yang panjang-panjang jenis pastanya. Kita cobain dulu. Ini aku belum pakai saus apa-apa nih. Di sini ada potongan dagingnya juga, tapi dia kayaknya nggak pakai mushroom. Karena aku nggak nemuin mushroom sih di dalam potongan ini. Dagingnya nggak terlalu banyak, lebih dominan si telurnya dan pastanya. Mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya berasa, biji palanya berasa, dan ini rasanya makaroninya rumahan banget. Walaupun rumahan bukan berarti rumahan yang nggak enak ya, ini rumahan yang eksklusif gitu, enak. Terus aku suka penampilannya itu bagus, mewah, terus packagingnya untuk yang take away juga keren, untuk oleh-oleh kalian buat orang rumah atau saudara-saudara atau tetangga, teman sekalian, itu bagus packagingnya itu, nggak inilah ya, maksudnya fancy gitu dilihatnya. Dan ini aku cobain lagi, enak. Ini tanpa dipakein saus pun udah enak. Susunya juga berasa creamy banget. Dan memang menurut aku kalau untuk 2-4 orang ini cukup banget. Karena kalau makan pasta seperti ini kan kalau kebanyakan juga ya, terlalu enak gitu. Tadi sebenarnya aku pengen pesan yang size personal atau yang small, tapi sayangnya udah habis stok. Padahal aku kesini tadi sekitar 12:30-an. Itu nggak terlalu pas banget untuk jam makan siang, tapi ternyata udah habis. Dan emang dari tadi aku lewat
jam 9, jam 10 itu udah rame banget daerah sini. Mungkin orang pada sarapan juga pengen di sini gitu kan. Dan ini weekend pula, jadinya rame banget. Dan enak ternyata. Menurut aku ya, pengalamanku dibanding dulu waktu aku cobain lebih enak sekarang. Enak. Nah, maksudnya kejunya crispy banget, jadi dia tuh jadi terpisah malah dari pastanya. Dari makaronnya malah jadi terpisah sendiri, jadi kayak garing banget, malah jadi kayak kerupuknya. Tapi ini full of keju dan kejunya asinnya enak, bukan keju murah. Kayak kalau kalian makan kue kastengel atasnya keju parut, nah ini. Tapi keju parut yang mahal ya. Kan ada keju yang ada grade-nya. Nah ini keju yang aku nggak bisa sebutin mereknya, yang sejuta umat pakai, tapi enak dan harganya nggak terlalu dibilang murah, sedang, tapi kan ada yang lebih murah lagi. Nah ini menurut aku keju yang pas karena asinnya pas. Karena kalau semakin murah keju menurutku asinnya tuh berkurang. Nah yang ini tuh pas banget karena untuk menetralisir si creamy-nya si pasta dengan asinnya si keju tuh jadi perfecto banget. Dan tadi aku bilang selain ada makaroni, mereka ternyata join sama rumah cupcake, atau memang bikinnya di sini aku nggak tahu. Dan dia bilang ternyata produksinya sama di sini si rumah cupcake. Dan tadi tuh lucu banget, pas lagi pesan ya otomatis namanya anak kecil, anakku tuh suka banget cupcake. Pas ngeliat langsung pengen pesen dan langsung pesen yang mini size. Namanya nih packagingnya aja lucu banget. Tuh cheese, little bites, little loaves. Kemasannya lucu banget, benar-benar fancy, dan maksudnya untuk oleh-oleh lucu banget kan packagingnya. Dan untuk kayak ulang tahun, goodie bag ulang tahun ini cocok banget ya. Terus isinya small size. Nah ini tuh cocok banget buat ini. Maaf ya, satu udah dimakan sama anak aku. Dan ini hati-hati, ini bukan coklat ya. Biasanya kan karena untuk hiasan cupcake itu suka coklat yang ada tulisan, dan ini bukan, ini kertas. Hati-hati ya buat anak-anak yang makan. Kalau ini tuh bukan coklat, ini tuh kertasnya, dan ada cream cheese-nya, ada cherry-nya, terus ada cake-nya tuh kalau diangkat sekecil ini. Ini benar-benar kalau kita mah one bite, kayaknya one bite udah langsung kelar ini. Tapi untuk anak-anak it's okay. Nah kayaknya untuk ini aku nggak review ya karena kurang cocok. Nanti aja buat penutup aku makan ini. Udah. Oh ya, di sini juga ada banyak main course. Kita lihat menunya ya. Menunya itu ada lidah saus krim jamur, ada ayam roll, terus ada ketan bambu. Ketan bambu itu aku pikir tadi kayak lemper, tapi ternyata memang ketan yang panjang, jadi kayak nasi bakar gitu, dibakar di belakangku. Ini ada proses pembakarannya di belakang dan dalam bambu, jadi kayak panjangnya tadi kurang lebih segini, kurang lebih 15 cm, itu dalamnya ketan. Jadi kalau lemper kan yang mini size ya, paling cuma sekitar 6 sampai 7, nggak nyampe 10 cm ya kurang lebih ya. Tapi kalau ini 15 sampai 20 cm ukurannya. Terus ada tadi, nah special weekend itu ada ketan serikaya tadi warnanya hijau-hijau, dan itu menggugah selera banget. Cuman aku lagi pengen yang asin-asin, jadi aku pesan makaroni panggang aja. Terus juga ada nasi timbel pepes peda, tuh kan buat kalian yang nyunda banget itu pas banget. Nasi timbel ayam panggang buat kalian yang nggak suka ikan asin, ada otak-otak panggang, lontong sayur, terus ada shashlik, terus ada lagi kerang panggang. Nah ini unik banget kan, cuman di makaroni panggang kayaknya yang ada kerang panggang. Kayaknya udah dulu ya review dari aku. Udah pengen makan nih mumpung masih anget, karena kalau makanan tuh anget enak banget. Sampai jumpa ya di vlog selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.